Setelah sempat dilaporkan menghilang selama berbulan-bulan, kini nama Jack Ma dicoret dari daftar pemimpin usaha Tiongkok. Daftar ini dipublikasikan oleh Shanghai Securities News. Dalam publikasi media tersebut, pengusaha kenamaan Jack Ma tak lagi disebutkan di halaman depan artikel terbitan Shanghai Securities News. Sementara nama pendiri Huawei, Ren Zhengfei, dan pendiri Xiaomi, Lei Jun, dipuji atas kontribusinya. Sedangkan perusahaan yang bergerak di bisnis e-commerce Alibaba sendiri menolak berkomentar atas absennya nama Jack Ma dari daftar pemimpin usaha Tiongkok. Page article published by the Shanghai Securities News. The piece lauded. Sejumlah mahasiswa Tiongkok di New York University, Amerika Serikat akan memulai kegiatan belajar mengajar di Shanghai pada musim gugur ini. NYU Shanghai mengumumkan akan menerima sekitar 2.300 mahasiswa Tiongkok dan 800 mahasiswa pasca sarjana Tiongkok dari NYU dan juga NYU Abu Dhabi bersama dengan 1.700 siswa lainnya dari NYU Shanghai pada musim gugur ini. Langkah ini merupakan bagian dari rencana NYU Global Network bertajuk Go Local dalam menghadapi pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 serta kebijakan baru terkait visa pelajar dari pemerintah Amerika Serikat. Rencana tersebut memungkinkan para siswa untuk mendaftar ke kampus NYU secara terbuka dan dekat dari rumah. Pandemi yang telah terkendali di Shanghai memungkinkan sebagian besar kelas dilangsungkan secara tatap muka di kampus NYU Shanghai. Tempat-tempat penginapan yang berdekatan dengan gedung akademik utama pun turut dibuka. Siswa Go Local akan diizinkan untuk mengambil kelas online yang ditawarkan oleh kampus asal mereka dan kelas online mode campuran juga tersedia bagi siswa yang tidak dapat datang ke kampus Shanghai. Pemerintah Tiongkok berharap pihak Amerika Serikat dapat mengundang salah satu pakar Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk meneliti dan menelusuri sumber virus corona baru di Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada konferensi pers Selasa 2 Februari lalu setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam sebuah wawancara tentang peraturan Tiongkok mengatakan bahwa para ahli WHO tidaklah transparan. Wang menyebut bahwa sejak pandemi berlangsung, Tiongkok selalu bekerja sama dengan WHO terkait penelusuran sumber secara terbuka dan juga transparan. Menurutnya, kunjungan ahli WHO dan Tiongkok merupakan bagian dari kerjasama penelitian ilmiah global terkait sumber corona. Dirinya memperkirakan bahwa infeksi COVID-19 terjadi lebih dulu di Amerika Serikat dibanding kasus resmi pertama Tiongkok pada 21 Januari 2020. Setelah mengutip laporan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika yang menyatakan antibodi COVID-19 ditemukan dalam sampel darah dari donor darah rutin yang terkumpul pada Desember 2019. Universitas Dukunshan di Provinsi Jiangsu, Tiongkok menerima sebanyak 1.800 calon mahasiswa baru di tahun ajaran ini. Pendaftar berasal dari setidaknya 100 negara dengan asal negara pendaftar terbanyak dari Amerika Serikat. Jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Jessica Sandberg, Direktur Penerimaan Mahasiswa Internasional di Universitas Dukunshan, menyambut bangga respon baik dari masyarakat ini, mengingat tantangan yang dihadapi siswa dan juga sekolah di seluruh dunia sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Universitas New York di Shanghai, Tiongkok, tahun ini juga mengalami tren serupa dengan lonjakan mahasiswa baru sejumlah 12% dibandingkan dengan tahun lalu. NYU Shanghai mencontohkan jumlah pelamar internasional dari negara selain Amerika Serikat telah melonjak hingga 53%, sedangkan pendaftar dari Amerika Serikat sendiri, dari mana sebagian besar pendaftar internasional berasal, tumbuh sebesar 6%. For some universities, it could cause financial ruin, but for the Chinese government.
Bank Rakyat Tiongkok pada Selasa 2 Februari lalu mengumumkan bahwa Provinsi Guangdong, Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang merupakan 3 wilayah teratas dalam pembiayaan agregat ekonomi real pada tahun 2020. Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan yang diketahui memiliki pembiayaan agregat sebesar 4,07 triliun yuan atau sekitar 628,7 miliar dolar Amerika tahun lalu menjadi peringkat pertama di antara wilayah Tiongkok lainnya. Angka untuk Provinsi Jiangsu dan Provinsi Zhejiang Tiongkok Timur masing-masing senilai 3,36 triliun yuan dan 3,22 triliun yuan. Pada akhir 2020, total pembiayaan sosial yang beredar di Tiongkok naik sebesar 13,3% year on year menjadi 284,83 triliun yuan dengan total pinjaman RMB yang beredar ke ekonomi real yang semula bernilai 171,6 triliun yuan naik sebesar 13,2% year on year. Menurut Wakil Gubernur Bank Rakyat Tiongkok, Chen Yulu, Tiongkok akan berperan penuh untuk fungsi irigasi tetes dari alat kebijakan moneter Tiongkok serta berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung sektor ekonomi real.